Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah kurban terbaik, kurban berkah. Yang alhamdulillah narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Sobau Surur Syamsi MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Islah? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, ini kan kita menjelang Idul Kurban Pak Kiai ya. Nah tema kita ini kurban terbaik, kurban berkah. Seperti biasa sudah ada beberapa pertanyaan yang disiapkan oleh tim kreatif kita. Nah yang pertama nih Pak Kiai, bagaimana Pak Kiai ini memahami kurban itu sendiri Pak Kiai? Ya, kurban itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Arab itu. Jadi dari kata-kata koroba, yakrubu, korib. Di ayat di dalam Al-Baqarah 186 ada disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kata-kata qarib ini. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Jadi ini ada kata-kata qarib. Ini menunjuk kepada zat Allah, yaitu Dia Maha Dekat. Qorib, zat yang maha dekat. Nah, dari kata-kata qorib itu ada istilah yang menjadi bahasa Indonesia juga yang namanya taqarrub. Taqarrub, apa itu? Upaya mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Al-Qorib, yaitu kepada zat yang maha dekat. Nah, bagaimana mendekatnya? Dibutuhkanlah kurban, yaitu sarana, fasilitas apa yang kita miliki untuk dikorbankan dalam rangka upaya mendekat kepada Allah. Jadi jangan kita berpikir ingin mendekat kepada Allah kalau kita tidak menggunakan fasilitas yang kita miliki untuk mendekat kepada fasilitas yang kita miliki, yang kita gunakan untuk mendekat taqarrub kepada Al-Qorib, itulah kurban. Jadi kemudian di waktu Idul Adha disilakan dengan kurban. Al-Adha itu sebenarnya berkurban. Baik. Jadi salah satu fasilitas untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara berkurban ya Pak Kiai. Dengan cara berkurban supaya kita bisa taqarrub, kita bisa dekat. Semakin kita berupaya untuk memberikan yang kita miliki ini kepada Allah, maka kita akan semakin dekat. Tapi semakin enggan kita, jangan pernah berpikir kita dekat kepada Allah kalau kita tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Nah, mungkin Pak Kiai banyak juga nih dari sahabat Al-Azhar yang masih belum belum mengetahui secara utuh gitu sejarah terkait dengan kurban itu sendiri. Nah, bagaimana nih Pak Kiai sejarah terkait dengan kurban itu sendiri? Iya, itu kan kisah tentang Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yang bernama siapa? Ismail. Awal kita mendapatkan istilah kurban itu, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Yang mimpi itu diyakini bahwa itu adalah dari Allah. Mimpinya itu bersifat perintah. Perintah dari mana? Dari Allah. Apa perintahnya?
disuruh mengorbankan anaknya, disuruh menyembelih anaknya. Tentu kaget. Ya, jadi Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Ismail itu asalnya di Palestina. Kemudian berhijrahlah ke Mekah. Sampai di situ kemudian Nabi Ibrahim meninggal bolak-balik ini ke Palestina, ke Mekah. Di saat masih kecil itu Nabi Ibrahim dan ibunya Siti Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim ke Palestina, dan mereka berdua diberi bekal sampai kemudian bekalnya habis. Peristiwa itu kemudian air susah, makanan susah, mencarilah Siti Hajar itu mencari makanan, mencari minuman dan sebagainya, sehingga ada kisah mencari ke satu bukit dengan bukit yang lain yang disebut dengan Sofa dan Marwah, tidak mendapatkan, tapi berupaya sa'i, berupaya akhirnya mendapatkan. Ternyata rizkinya itu ada di sekitar Nabi Ismail saja, ada Ismail, bayi Ismail itu, dan itulah air yang memancar disebut dengan air Zam-Zam. Begitulah akhirnya tumbuh menjadi remaja, dan di usia remaja itu Nabi bermimpi bahwa Allah menyuruh, ya, dari kecil dibimbing, dibesarkan, dikasih makan, setelah gede tumbuh pemuda, ya, yang gagah begitu Ismail, diperintahkan untuk. Tetapi Nabi Ibrahim adalah sosok yang patuh taat kepada Allah, maka apa yang diperintahkan dilaksanakan. Sampai kemudian kehebatan Nabi Ibrahim tidak langsung perintahkan atau maksa anaknya, "Hayo ikut saya bunuh kamu." Tidak begitu, tapi diajak dialog anaknya. "Hai Ismail, saya tadi malam mimpi bahwa saya diperintahkan untuk membunuh kamu. Bagaimana? Mada taro?" Apa jawab Ismail? Jawab, "Kalau memang itu perintah Allah, maka saya mengikut, saya ikut apa perintah itu." Dan itulah, maka kemudian dari Mekah pergi ke arah yang disebut sekarang dengan Mina. Di sana ada tempat yang namanya Aqabah. Disitulah kemudian Nabi Ismail kecil, ya, Ismail remaja akan dieksekusi dengan mengasah pedangnya dan sebagainya ininya. Di saat-saat mau berangkat dan sampai dengan mau mengeksekusi itu, ini setan-setan, ini iblis, jin dan sebagainya itu mengganggu. Ini kamu nggak tahu, ini anak kesayangan kok malah disembelih, malah dibunuh. Bagaimana kamu itu nggak punya ini rasa sebagai bapak, sebagai orang tua dan sebagainya. Tapi Ibrahim nggak mau, tetap dengan kekeh perintah Allah. Maka mereka itu jin-jin iblis ini dilempari batu, lalu diabadikan dalam ibadah haji. Kalau tadi yang Siti Hajar mencari, ini disebut dengan sa'i, sedangkan yang ini disebut lempar jumroh sebagai simbol dari perlawanan terhadap setan, terhadap ini kabur mereka, lalu akan disembelih. Di saat sembelih ini nggak terjadi, sampai kemudian diperintahkanlah malaikat untuk mengganti, bukan anak yang disembelih, tetapi adalah seekor kambing domba yang besar. Nah itulah maka akhirnya dijadikan sebagai syariat dalam umat Muhammad kita ini, Rasulullah SAW. Kemudian memerintahkan ini menjadi syariat umat Islam. Dalam sejarah ini maka kemudian disyariatkan bagi umat Muslim agar setiap tahunnya sekali dalam setahun diselenggarakan bersamaan dengan rentetan dari ibadah haji yang disebut dengan Idul Adha, yaitu hari raya kurban. Jadi sekarang menjadi perintah
yang sifatnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan yang tidak ikut haji ke sana juga di Indonesia sini juga melakukan kurban. Tidak hanya yang haji saja di sana, tapi termasuk kita semuanya ini kita punya kemampuan, lakukanlah kurban yang terbaik. Nah, lalu Pak Kiai, tujuan dari kurban itu sendiri apa Pak Kiai? Iya, jadi berkaitan dengan ini tadi, qoribun taqarrub, kurban itu tadi, maka kita memberikan yang kita miliki untuk kepentingan agama, untuk kepentingan Allah, maka itu adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ujungnya adalah at-taqwa. La yanalullah luhumuha wala dima'wa walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi kita ingin mendapatkan ketakwaan, derajat yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita ingin supaya bisa dekat kepada Allah, jangan kasih yang jelek-jelek. Kasihlah yang bagus yang kita mampu. Baik, Pak Kiai. Nah, tadi Pak Kiai bilang itu kan Idul Adha itu lekat dengan ibadah haji, Pak Kiai. Iya. Nah, hubungannya apa Pak Kiai antara Idul Adha dengan ibadah haji? Iya, dalam serangkaian itu ya, dimulai tanggal 8 itu jamaah haji menuju ke Mina untuk melakukan tarwiyah, kemudian tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah begitu, sampai kemudian maghrib menuju ke Muzdalifah, melakukan apa yang disebut dengan mabit di Muzdalifah begitu, sampai kemudian esok harinya tanggal 10 sampai di Mina. Di Mina sana kemudian melakukan apa? Lempar jumroh Aqobah. Setelah melakukan jumroh Aqobah, jamaah haji itu kemudian tahallul dan kemudian setelah itu melakukan kurban. Nah, itu yang jamaah haji Indonesia. Tetapi ternyata tidak hanya jamaah haji saja, termasuk umat Islam seluruhnya walaupun tidak ikut haji juga disunnahkan, bahkan itu sunnah muakkadah sedapat mungkin melakukan kurban. Apa hubungannya dengan haji? Ya, karena serangkaian ibadah haji sudah mampu diselesaikan sampai tahallul. Nah, baru kemudian artinya ini adalah perjuangan yang luar biasa sudah dilakukan, maka bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan harta yang kita miliki ini untuk dipotong. Harta kita apa? Ternak kambing yang banyak itu kasihlah. Kalau di zaman sekarang juga uang kita ini yang ada ini, diwujudkan dalam bentuk kesyukuran itu adalah dengan cara berkorban. Apa itu? Belilah kambing, belilah sapi, belilah binatang ternak untuk dipotong, untuk rame-rame buat berbahagia bersama, dimakan bareng-bareng, makan semua, diundanglah ini, dibagilah kepada ini sebagai bentuk syukur atas perjuangan yang sudah dilakukan selama musim. Apalagi yang hajinya dari jauh-jauh, dari Indonesia, perjuangannya nunggu 15 tahun, 16 tahun, 25 tahun malah ya. Cari duitnya juga susah, nunggu lagi lama. Lama sekali. Jadi jangan dinikmati sendiri apa rizki Allah yang akhirnya kita dapat nikmat sehat, nikmat rizki, dapat uang bisa berangkat haji dia ini. Itu jangan hanya dinikmati sendiri, tapi bagilah kepada yang lain, syukurlah. Zaman dulu potonglah kurban, bagilah yang membutuhkan, al-ba'is al-faqir, yang meminta, yang membutuhkan, yang fuqara maupun yang meminta-minta maupun yang tidak meminta. Bahkan dirinya sendiri boleh makannya. Senang bersama-sama, kegembiraan sebagai bukti dari syukur atas perjuangan yang bisa dilaksanakan. Nah, walaupun kita tidak berangkat haji, kita juga ikut dalam suasana ibadah haji. Minimal
Kalau dalam tanggal 9-nya wukuf, kita dengan cara puasa. Di tanggal 10 mereka tahallul, mereka bersyukur, berkurban, kita juga ikut berkurban. Sehingga memang ini rentetan dari ibadah haji, dan kita umat Islam bergembira berhari raya. Nah, maka berhari raya itu tidak untuk kita saja, tetapi untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, maka bagi-bagi. Kalau di saat Idul Fitri, bagi-baginya dengan zakat fitrah. Jangan ada yang nggak makan. Semua ajak makan. Jangan ada di tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, nggak ada yang kelaparan. Harus senang semuanya, makan semuanya, gembira semua. Maka nggak boleh puasa. 1 Syawal. Begitu juga 10 Zulhijjah. Semuanya senang-senang, semuanya bergembira. Jangan yang gembira itu hanya yang mereka yang bisa berangkat haji, ya, tetapi semuanya bergembira. Termasuk yang tidak berangkat haji pun, tapi ada kemampuan untuk bisa memotong binatang ternak, potonglah. Jadi ini adalah suasana bergembira, suasana hari raya, suasana bahagia. Jangan ada yang tidak makan. Kayak ini. Tapi tidak dengan Idul Fitri, dengan cara makanan pokok, yaitu beras, zakat fitrah, tapi bunyinya adalah dengan cara kurban, memotongnya. Makanan juga bentuknya, ya, bentuknya makanan dibagi kepada ini. Hari ini bahkan nggak boleh puasa juga. Kalau Idul Fitri nggak boleh puasa 1 hari di Idul Fitri. Idul Adha bahkan tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, 13. tanggal 13 nggak boleh puasa. Ya. Kok nggak boleh puasa, Pak Ustadz? Kan saya enggak, semuanya makan-makan. Ini dipotong nggak dimakan, bagaimana? Dimakan. Bahagia, senang. Maka ini bentuk dari syukur. Tentu tidak boleh hura-hura. Ya, senang-senang, bergembira, menikmati rizki dari Allah. Tidak hanya dinikmati, dipakai sendiri. Ambillah, dipotong. Saya minta pahanya, boleh, kan? Saya mau minta kepalanya, ke panitia pokoknya. Panitia, saya minta kepalanya, boleh. Atau saya nggak usah minta Pak Ustadz, saya kasih aja semua, boleh juga. Saya kasih yang fukoro ini saja Pak Ustadz, yang nggak minta nggak usah kasih, boleh. Atau nggak minta, tapi saya punya tetangga ini, saya bagi ke tetangga, boleh Pak Ustadz, boleh. Jadi semuanya kita makan sebagian, boleh. Tapi nggak boleh habis potong begitu, kepalanya ambil semuanya, padahal masukkan kulkas semua. Jangan, ini nggak esensi dari berkorban ini hilang jadinya. Jadi sebagian ambil boleh, bagikan kepada yang minta-minta sebagian, bagikan yang tidak minta-minta sebagian, boleh sepertiga. Atau yang satu nggak semuanya ke sana semua, ke panitia semuanya ini. Silakan saja. Intinya adalah jangan ada yang sedih, yang susah dalam suasana hari raya. Karena ini adalah bersyukur, hari bersyukur, hari menikmati kegembiraan. Tentu dilarang untuk berhura-hura atau makan kambing, makan satenya sampai melampaui batas. Habis itu nanti habis kenyang ketiduran, nggak sholat duhur. Nah, ini nggak boleh, ya nggak boleh. Baik Pak Kiai. Nah, lalu kurban yang terbaik itu yang seperti apa Pak Kiai? Ya, kurban dipersembahkan untuk Allah, ya kan? Yang dipersembahkan adalah yang terbaik. Jangan asal-asalan mampu membeli kambing yang besar, yang bagus, yang lengkap, yang lalu yang dibeli cuma yang kecil, kurus, jelek itu. Maka ada ini diharapkan yang disembelih itu adalah kambing yang tidak ada cacatnya, yang gemuk, yang bagus, yang paling mahal, yang kita bisa untuk melakukannya. Kenapa? Karena ini dipersembahkan untuk Allah. Masa Allah dikasih yang jelek-jelek?
Giliran untuk urusan duniawi aja kita ngeluarkan uang untuk kepentingan acara-acara keduniawian itu bisa ngeluarin mahal. Giliran ngeluarin untuk Allah kok yang jelek-jelek. Maka korban terbaik adalah dengan korban yang sesuai syariat, tentu saja sesuai syariat. Kemudian kita pastikan kita mampu dan memberikan yang terbaik. Oleh karenanya direncanakan dalam setahun itu nanti saya akan berkorban apa begitu. Jangan asal-asal saja begitu. Nah, lalu Pak Kiai, kalau seekor kambing itu kan biasanya dikurban untuk satu orang gitu. Nah, kalau misalkan satu keluarga, ya dalam satu keluarga dia hanya mampu untuk berkurban satu ekor kambing. Nah, ini kira-kira diperbolehkan atau tidak nih Pak Kiai? Iya, ada jamaah bertanya kayak begitu juga, Pak Ustadz. Ini kami di keluarga nggak pernah kurban, katanya. Yang berkurban itu bapak aja. Lagi-lagi yang kurban bapak lagi. Bapak, emang yang punya duit bapak, tapi kan kita juga pengen juga kurban. Di kurbannya yang satu ekor kambing atas nama bapak. Jadi kami, ibu ini maksudnya, dan anak-anak nggak dapat dong ini. Tidak, ya tidak. Memang mampunya itu satu ekor kambing, maka boleh satu ekor kambing itu disembelih, diniatkan untuk dirinya, ya, untuk bapak beserta keluarganya. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah menyembelih seekor kambing, diniatkan untuk Bismillah, untuk Muhammad, Nabi Muhammad, wali ahli, wali ummati, untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk umat. Ya. Tapi pernah juga suatu ketika Rasulullah menyembelih beberapa ekor unta dalam jumlah yang besar. Nah, itu juga diniatkan untuk dirinya, untuk siapa, keluarganya, dan juga untuk umatnya. Jadi kalau mampu dengan menyembelih 5 ekor unta, kenapa harus 1 ekor unta? Nah, gitu ya. Nah, menyembelih 7 ekor sapi, kenapa harus hanya 1 ekor sapi? Gitu. Nah, lagi-lagi ini bukan pencitraan, ya, tapi ini adalah ibadah. Maka berikanlah terbaik. Kalau memang kemampuannya itu 2 ekor sapi, laksanakan dengan 2 ekor sapi untuk seluruh keluarga. Kalau memang nggak mampu dan mampunya hanya 1 ekor kambing, ya 1 ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Gitu. Berarti tinggal diniatkannya aja seperti apa Pak Kiai ya. Jadi memang kalau misal kondisinya memang tidak bisa untuk memenuhi, misalkan satu keluarga ada 5 orang gitu ya kan, satu 5 ekor, 5 ekor, tapi ternyata kondisi ekonominya tidak mampu gitu. Balik lagi bisa diniatkan untuk keluarga yang lain. 1 ekor kambing untuk seluruh keluarga. Nah, lalu Pak Kiai, kurban berkah itu yang seperti apa Pak Kiai? Kalau dagingnya dimasak terus dimakan rame-rame atau dibagikan sudah matang kepada kepada warga sekitar gitu? Ya, ini jadikanlah kurban ini sebuah keberkahan, bukan sebuah musibah, ya. Sehingga kurban yang disembelih itu cukup untuk bisa dibagi-bagi kepada banyak orang. Jangan menjadi gunjingan orang lain. Ini berkorban tapi masuk kulkas semua. Nah, enggak. Maka bagaimana kurban yang berkah itu adalah kurban yang binatang kurbannya kita distribusikan, kita bagi sebaik mungkin kepada tetangga kerabat yang jangan ada juga kok ini dikasih saya nggak dikasih, menjadi bahan cemoohan, menjadi ini ada nanti omongan-omongan yang tidak sedap. Maka pikirkanlah, dan biasanya kami di Masjid Agung Al-Azhar umpamanya membuat kepanitiaan khusus untuk bisa membagi apa yang dapat di kepanitiaan ini, umpamanya 200 ekor kambing umpamanya, supaya berkah. Maka dipikirkanlah bagaimana distribusinya yang benar sehingga tidak menjadi gunjingan, tidak menjadi masalah,
tepat sasaran sesuai dengan amanah yang mengorbankan dan begitu seterusnya. Nah, kita oleh karenanya upayakan agar korban yang kita korbankan itu berkah. Apa berkah itu? Berkah itu cukup, berkah itu baik, berkah itu menyenangkan. Tadi intinya kan menggembirakan. Jadi yang dibagi itu gembira. Jangan juga nanti ini yang sebelah itu dikasih tulang-tulangnya saja ini, yang dagingnya disalib sebelah sana. Akhirnya menimbulkan kecemburuan. Akhirnya ada kata-kata yang ini menjadi tidak berkah. Nah, bagaimana teknisnya? Apakah dibagi langsung, Pak Ustadz? Ataukah masak dulu di ininya? Atau itu teknis disilakan, tergantung kepada kemampuan yang melaksanakan. Kalau panitia, rata-rata panitia korban itu rata-rata dibagi langsung saja, potong sesuai dengan ini, kemudian dibagi. Nah, pikirkanlah ini menjadi berkah bagi orang yang menerimanya, bukan menjadi musibah bagi orang yang ini. Katakan umpamanya dipastikan bahwa binatang ini sehat, bersih, sudah dicek oleh kementerian dan lain sebagainya, sehingga nanti ketika diserahkan kepada mereka tidak menimbulkan masalah. Kasihlah yang ini, kalau yang nggak layak untuk dibagi nggak usah dibagi dan sebagainya, sehingga menjadi berkah untuk semua merasakan nikmat. Kalaulah matang juga dinikmati dengan ini, kalaulah mentah juga dagingnya yang bagus. Jangan sampai nanti matang begini, ini kok dagingnya nggak ada, ini cuma 2-3 potong ini, airnya saja yang banyak ini, atau asin banget ini. Jadi bikinlah berkah. Berkah itu baik untuk semuanya, yang memberikan maupun yang menerimanya. Sebelum kurban itu kan didahulukan dengan sholat Id. Ya. Nah, apa maknanya Pak Kiai? Kenapa nggak kurban dulu baru sholat gitu? Nah, ini maknanya seperti apa Pak Kiai? Iya. Jadi ini as-shalah kemudian waktu zakah gitu. Biasanya dihubungkan di satu sisi ibadah yang sifatnya vertikal, kemudian berikutnya ibadah yang sifatnya horizontal gitu. Jadi perintah sholat kemudian diikuti zakat namanya ya. Nah, perintah sholat kemudian diikuti kurban. Nah itu. Jadi itu semirip dengan itu. Jadi umat Islam dalam rangka bertakarub kepada Allah itu dimulai dengan komunikasi secara vertikal kepada Allah dalam bentuk sholat. Apa sholat namanya? Sholatnya sholat Idul Adha dengan tata caranya itu yang tersendiri, yang khas, yang diajarkan itu. Nah, setelah itu baru kemudian melakukan apa? Hubungan sosial dimulai dari setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus diikuti dengan khutbah. Ya, khutbah mulai memberikan nasihat, khotib memberikan nasihat kepada jamaah tentang kurban, tentang pentingnya berkurban, tentang pentingnya ibadah dan sebagainya. Nah, baru kemudian bertemu dalam jamaah yang cukup banyak di masjid atau di lapangan, itu kemudian salam-salaman, saling berkomunikasi, dan selanjutnya saling berbagi. Nah, jadi ibadah secara vertikal, kemudian setelah itu ada nasihat kepada jamaah, setelah itu antar satu dengan yang lain saling berhubungan, berkomunikasi, ya, bertaaruf, ya, dan berikutnya saling berbagi, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, korban ya adalah simbol dari upaya ta'awun itu, saling membantu ini, saling memberi, saling hanya upaya untuk silaturahim, untuk saling mengenal itu dengan cara membagi-bagi binatang kurban. Baik. Lalu nih Pak Kiai, tanggal 9 Zulhijjah itu kan kita disunahkan untuk
puasa Arafah. Nah, seperti yang tadi Pak Kiai bilang, di tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu kita nggak boleh puasa. Nah, itu kenapa Pak Kiai? Di tanggal 10, 11, 12, dan 13 itu kita malah diharamkan untuk berpuasa. Iya, karena seperti yang tadi di awal kita jelaskan, karena memang itu hari bersyukur. Hari bersyukur yang diinikan dengan berbagi apa? Berbagi binatang ternak. Maka di saat berbagi binatang ternak yang itu adalah sembelihan dan itu adalah dimasak, itu dinikmati, semua kita makan. Jangan ini makan malah puasa gitu, jangan, malah prihatin, untuk menunjukkan bahwa berilah kegembiraan saudara-saudaramu, berilah kebahagiaan saudara-saudaramu. Jangan ada yang puasa, jangan ada yang kelaparan. Puasa ini kan untuk hikmah diantaranya kan prihatin atas mereka yang bukan puasa tapi nggak ada yang dimakan. Betul. Nggak ada yang dimakan, saudara-saudara kita yang nggak bisa makan, yang miskin, yang lapar. Nah, maka gembirakan mereka. Nah, jangan puasa, jangan biarkan mereka puasa, jangan biarkan mereka nggak makan. Kasihlah sesuatu, kasihlah rizki, kasihlah daging, kasihlah uang, kasihlah kasihlah pekerjaan, supaya mereka mereka bisa bergembira, bisa makan, bisa minum, bisa bergembira. Lebih pada simbol agar kita perhatian kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang prihatin, oleh karenanya jangan ada yang puasa. Semuanya makan-makan, bergembira, senang, bahagia. Jadi hikmahnya itu kita diajak untuk bergembira bersama. Jadi jangan sampai ada saudara kita yang memang dalam kondisi kekurangan justru malah berpuasa gitu, ya. Jadi kalau bisa di tanggal 10, 11, 12, dan 13 yang kita kenal dengan hari tasyrik gitu Pak Kiai ya. Jadi jangan sampai ada yang kelaparan. Kalau bisa kita yang mempunyai rezeki yang berlebih, kita bagikan, korbankan untuk mereka. Baik. Lalu Pak Kiai, ini yang terakhir Pak Kiai, pesan dan nasihat untuk sahabat Al-Azhar semua untuk bisa melaksanakan kegiatan Idul Adha di tahun ini dengan baik dan supaya bisa mendapatkan keberkahan. Adakah pesan dan nasihat? Sahabat Al-Azhar, ini sebentar lagi insya Allah setengah bulan, kira-kira setengah bulan lagi ya, kita akan memasuki hari raya Idul Adha, dan oleh karenanya kita harus upayakan untuk bisa berkurban, mempersiapkan diri, pastikan bahwa tahun ini kita berkorban dengan cara berupaya yang sedemikian rupa. Nah, mungkin dengan cara menabung, dengan cara menyisihkan sebagian rezeki kita untuk membeli itu. Pastikan binatang yang kita sembelih adalah binatang yang terbaik, yang paling mahal bila perlu, kita ini. Nah, bahkan ajak anak-anak kita seperti kita di Al-Azhar ini, anak-anak murid kita ajari untuk menabung, untuk mempersiapkan dalam 1 tahun itu anak-anak menabung untuk mempersiapkan untuk maka perlu dilatih untuk bisa, karena kalau tidak diniatkan, tidak dikuatkan begitu kemauan azam kita, maka kadang kita akan merasa berat untuk bisa mengeluarkan uang untuk membeli seekor kambing. Padahal kalau dihitung dalam 1 tahun menabung untuk seharga kambing tidak terlalu besar. Maka diperlukan kekuatan tekad kita. Bismillah, saya berkorban, saya membeli binatang ternak untuk saya korbankan, dan saya akan memilih yang terbaik. Sehingga dengan demikian kita menunaikan
anjuran dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkorban. Mudah-mudahan kita semuanya korban yang kita lakukan nanti merupakan korban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini Mas Islah. Terima kasih, dan sekali lagi mari kita berkorban, tidak hanya secara simbolik berkorban dalam bentuk binatang ternak, tapi berikutnya ya, karena ini Idul Adha adalah simbol bersyukur, simbol berbagi, simbol berkorban. Ya, tapi lebih dari itu, nanti setelah itu kita memperbanyak korban. Ada korban dengan harta kita, ada korban dengan ilmu kita, ada korban dengan tenaga kita, ada korban dengan pikiran kita, ada korban dengan waktu kita, dan berbagai hal untuk menuju sukses kita, baik sukses duniawi maupun ukhrawi, diperlukan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, maka kita jangan mengharap untuk bisa berdekat-dekatan, mendekat takorub kepada Al-Qorib, kepada yang maha dekat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Pak Kiai atas pesan dan nasihatnya. Semoga Allah meluangkan rezeki kita untuk kita bisa berkurban di tahun ini, dan semoga ibadah kurban kita ini menjadi berkah, dan berkahnya bukan hanya untuk kita pribadi, tapi berkah untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, dan juga masyarakat secara luas. Demikian tema kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi pada tema-tema berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar.